Sebelumnya di Throne of Cell, Heyu membuktikan bahwa ia lebih kuat ketimbang Ah Huang, partner dari Huang Yi. Hal itu membuat semua sudah sangat yakin Long Hao Chen akan menjadi kesatria yang akan menyulitkan lawan-lawannya nanti. Selain itu ada Lin Xin yang menang melawan musuhnya di menit-menit akhir. Sama halnya dengan Cha, ia juga menang ketika berhadapan dengan Sima Xian. Ketika itu pertandingan sangat seru, lantaran Sima Xian mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menang melawan kesatria assassin terbaik nomor 1. Namun pada akhirnya Sima Xian harus mengakui kehebatan Cha, dan Sima Xian harus kalah. Di sisi lain ada Chen yang nantinya akan berhadapan dengan Flow kesatria warrior. Prediksi guru Yehua muridnya Chen akan mengalami kesulitan jika berhadapan dengan kesatria warrior tersebut. Nah, jadi di episode ini sangatlah menarik, di mana partai sisa akan tersaji untuk menentukan siapa jua yang berhak mendapatkan satu slot 16 besar. Long Hao Chen atau Flow? Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Pada akhirnya pertarungan yang dinanti-nantikan segera tersaji sesaat lagi coy. Long Hao Chen melawan Flow alias Wang Yuan. Semua mata yang ada di sini tentunya langsung tertuju ke arah mereka berdua ya kan. Apalagi ini partai yang klasik dan sangat krusial bagi kedua kesatria untuk merebut satu slot 16 besar. Anak buah Cha, Parsa, sedikit khawatir akan keselamatan Long Hao Chen, sebab Parsa tahu betul kekuatan yang ada pada Flow saat ini. Berbeda dengan satunya ini, ia sangat yakin Long Hao Chen akan menang, sebab ia berkaca pada tingkatan yang dimiliki kedua peserta ya kan. Chen tingkat 5, sedangkan Flow tingkat 4. Jadi sudah bisa dipastikan Long Hao Chen tidak mengalami kesulitan saat bertarung nanti. Di sini bukan masalah tingkatan lagi yang menentukan, apalagi perbedaan satu tingkat bukan menjadi alasan bagi Chen untuk menang mudah coy. Ingat di ujian kali ini, siapa yang mentalnya siap maka dialah yang akan menang. Perbincangan mereka berdua terhenti akibat Flow secara mengejutkan ada di hadapan mereka berdua. Sontak mereka langsung membuang muka seolah-olah tidak merasa salah dengan ucapan sebelumnya. Karena bukan kedua orang ini prioritas utamanya, sehingga Flow berlalu pergi saja menuju ke tengah arena yang sudah ditunggu oleh Chen. Sesampainya ke tengah arena, Flow berkata sombong. Menurutnya Chen adalah kesatria berbakat. Meskipun demikian, Chen bukan lawan yang sepadan baginya. Kelak jika ujian ini berakhir, maka Chen akan menjadi kesatria yang akan ia rekrut menjadi rekan timnya. Sombong amat. Chen menjawab bahwa ujian tahun ini ia juga memiliki keinginan yang sama dengan semua peserta. Jadi Chen berkeinginan akan menjuarai ujian ini. Jika itu memang yang diinginkan, maka tidak ada alasan lagi untuk kalah. Chen harus menang agar dapat melaju ke babak 16 besar. Chen akan senang jika Flow mengerahkan seluruh kemampuannya. Maka Chen juga akan mengerahkan semuanya agar pertandingan ini menjadi kenangan termanis di dalam hidup Chen. Pada akhirnya Flow langsung menyerang. Begitupun Chen, ia juga menahan sesekali balas menyerang Flow yang mulai terobsesi untuk mengalahkannya. Sampai sini sudah dapat dilihat bahwa Flow hanya menggunakan tangan kosong untuk bertarung melawan Chen. Seperti dugaan Chen sebelumnya, Flow mempunyai sarung tangan yang kuat untuk membantunya dalam penyerangan. Selain itu, Flow juga memiliki mana cair pada dirinya. Hal itu lantaran Flow sudah menerobos ke tingkat 5. Ya, apa yang dikatakan oleh Flow sedikit banyaknya membuat Chen terkejut. Dikarenakan Flow juga memiliki tingkatan sama seperti dirinya. Tentunya tugas Chen hari ini sangatlah berat. Menurut guru Yehua sebelumnya, Flow dengan tingkatan 4 saja sudah cukup membuat Chen kesusahan. Apalagi jika tingkat mereka setara ya kan. Nggak tahu deh gimana hasil akhirnya. Namun Chen sedikit senang karena apa? Karena lawannya ini bisa dibilang di atas dari kekuatannya. Jadi Chen semakin terpompa api semangatnya.
Kita tahu ya kan, jika ingin menjadi yang terbaik, maka kalahkan mereka yang dianggap baik. Sepertinya itulah yang ada di pikiran Chen saat ini. Pertama ia menyerang leher, kedua dada, dan ketiga menyerang titik vital pada Flo. Ya, Ook. Tapi keinginannya itu tak sesuai ekspektasi. Pertahanan Flo seperti tak bisa ditembus dengan beberapa teknik yang dikeluarkan oleh Chen. Sudah dipastikan Flo meski seorang wanita, namun dari segi kekuatan tidak boleh dipandang sebelah mata. Hal itu dibuktikan ketika ia mampu memberikan arti kesusahan pada Long Hao Chen. Chen terus berusaha mencari cara untuk mengalahkan Flo. Ketika itu Chen menggunakan teknik tebasan matahari. Hal mengejutkan kembali tersaji di pertandingan ini. Flo mampu menahan kemudian mengoyak tebasan itu menggunakan tangannya. Tapi di tengah-tengah itu dijadikan Chen untuk menyerang kembali. Setidaknya kelengahan Flo mampu dimaksimalkan oleh Chen. Akibat terkena serangan Chen tadi, Flo mengalami luka di bagian mulutnya. Setelah banyak mendapatkan serangan dari Chen, Flo akhirnya mencoba membalik dengan tinju seribunya. Dirinya dengan sejuta kemarahan, satu demi satu tinjunya menuju ke arah Chen. Hal itu sudah cukup membuat Chen terpongkang. Melihat hal ini sungguh di luar nalar. Salah satu penonton menganggap ini sungguh luar biasa. Flo yang jelas-jelas terluka malah membuatnya semakin kuat saja. Bukan itu saja, Chen juga terkena beberapa kali serangan dari Flo yang membuatnya terluka. Kini Chen dan Flo sama-sama mengalami luka pada mulutnya. Chen pun mulai merasa muak. Ia akhirnya menggunakan kedua pedangnya untuk kembali menyerang Flo. Bagi Flo ini hanyalah percuma. Semakin kuat serangan Chen maka membuat Flo semakin kuat juga. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah sungguh gila, tinju tirani yang digunakan oleh Flo mampu menghancurkan kedua pedang milik Chen. Ketua kuil warrior semakin senang setelah melihat gadis kecilnya ini memberikan pertunjukan yang menarik. Flo dianggapnya seperti air. Semakin terluka maka akan semakin kuat saja. Kembali ke pertarungan, Chen masih menggunakan pedang patah ini, tapi hanya mampu bertahan beberapa detik sebelum pedang itu terlempar akibat tak kuat menahan kuatnya tinju Flo. Mau tidak mau, Chen harus menggunakan tangan kosong, alias tanpa armor dan pedang untuk menghadapi kekuatan dan kecepatan tangan kosong yang diperagakan oleh Flo. Menurut Flo, Chen tanpa armor juga senjata hanyalah seperti sampah. Ini semua sudah bisa dipastikan dari cara mereka bertarung ya kan? Chen beberapa kali terkena serangan brutal oleh Flo. Semua orang tak percaya setelah melihat Chen dipermainkan oleh Flo. Pedang patah, armor hancur. Jadi bagaimana mungkin Chen dapat menang ya kan? Begitupun dengan Flo. Dengan kesombongan ia meminta agar Chen mengerahkan seluruh kemampuannya. Sebab Flo tahu Chen belum mengeluarkan binatang monster Hayu. Karena itu maunya, maka Chen mengeluarkan Hayu pada dirinya. Di sini Hayu memperlihatkan bahwa ia adalah binatang monster nomor 1 di alam semesta ini. Sementara Chen juga tak kalah hebatnya untuk menarik perhatian orang yang menyaksikan ini. Tubuhnya memancarkan cahaya pembunuh, menandakan Chen tak main-main lagi. Sepertinya ia akan mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Di mana pedang yang patah kembali utuh dan langsung menyerang ke arah Flo. Flo yang melihat Chen seperti ini, ia semakin tertantang untuk mengalahkan dengan teknik yang diajarkan oleh gurunya. Flo yang sampai ini masih sombong diri, ia mencoba menahan dan membalas serangan Chen dengan tinjunya. Karena kesombongan itu membuat emosi tak bisa dikendalikan. Alhasil Flo gagal dan ia terpental. Flo masih bisa bangkit dan masih dapat berkata sombong. Karena ini maunya Flo, Chen dan Hayu menggabungkan kekuatan untuk mengakhiri pertarungan ini. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah.
Tapi sebelum melepaskan teknik ini, Chen tersadar ini hanyalah sebuah kompetisi. Flow menyuruh Chen untuk membunuhnya. Jika tidak, maka ia akan membunuh Chen. Menurut Flow, kompetisi ini mencari siapa kesatria terbaik. Jika berbalas kasih pada lawan, maka kelak kau yang akan jadi mayat. Sekiranya seperti itulah yang diucapkan oleh Flow kepada Chen. Flow mengeluarkan teknik andalannya untuk membuktikan bahwa ia yang pantas melaju ke babak 16 besar. Hanyu melihat aura mematikan di dalam kuil arena tempat Chen dan Flow bertarung. Benar di mana Flow akhirnya mengeluarkan teknik rahasia yang selama ini ia simpan di pertandingan ini, di mana efek yang ditimbulkannya mampu membuat semua senjata yang ada di dalam ini bergetar. Akibat saking kuatnya pancaran sinar di diri Flow, di mana Flow mengeluarkan sebuah perisai yang membuat Chen ingat dengan perisai warisan ayahnya Cheng Yu. Ya benar, itu semua lantaran Flow keturunan kesatria yang begitu terkenal pada masanya, yakni Dewa Roh Raksasa. Itu sebabnya Flow dapat mewarisi perisai yang begitu amat dahsyat ini. Serangan demi serangan dilepaskan oleh Flow ke arah Chen. Chen dan Hanyu menghindari, namun semakin lama Chen merasakan akan kehilangan mana. Jika terus-menerus begini, sama saja sebuah bumerang bagi Chen. Apalagi saat ini Flow semakin meningkatkan intensitas serangan. Chen dan Hanyu saling bahu-membahu untuk menyerang, sehingga terjadilah Hanyu berubah wujud aslinya, sedangkan perisai hancur. Flow pingsan setelah banyak kehilangan mana, ditambah terkena serangan Chen. Pada akhirnya Long Hao Chen menang dan ia berhak menempatkan kakinya di babak 16 besar. Singkatnya ada Chen dan Yehua. Di sini Yehua terkejut setelah mendengar Flow keturunan Dewa Roh Raksasa. Untungnya Flow belum maksimal menguasai teknik perisai itu, sehingga Chen mampu selamat dan menang. Mungkin itulah kenapa alasan Flow selama di kompetisi tidak mengeluarkan senjata, lantaran belum menguasai sepenuhnya teknik perisai itu. Tak lama kemudian Hanyu datang yang mengejutkan semua orang di sini, di mana Hanyu bersedia akan menjadi kesatria pendamping Long Hao Chen. Dan film pun bersambung.